Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Semoga kondisi atau teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat, waras, walafiat dan happy-happy. Ya, kenapa saya telanjang dada atau buka baju ya? Karena saya akan berbicara tentang selebrasi membuka jersey pelanggaran membuka jersey ketika pertandingan sepak bola ya. Jadi saya ingin totalitas. Maaf ya kalau teman-teman enak ya melihat badan saya ya. Jadi saya akan membahas topik tentang laws of the game FIFA atau aturan-aturan FIFA, permainan FIFA. Ya, karena saya membuat topik ini gara-gara kemarin ada Cristiano Ronaldo menciptakan gol di gawang Villarreal dan itu terjadi di menit-menit terakhir dan dia melampiaskan kegembiraannya, selebrasi membuka baju ya, langsung lari ke pojokan, menunjukkan otot-ototnya yang wow, sangar ya, yang atos kabeh. Berujung kartu kuning. Bodoh amat, dan dia bayar. Tim kaya, pemain kaya, enteng. Jadi saya langsung kepo ya, saya mencari berita ya. Kenapa selebrasi membuka jersey itu mendapatkan kartu kuning atau peringatan? Setahu saya ya, sebelum baca berita ini, setahu saya itu karena akan menghambat proses jalannya pertandingan, artinya memerlukan waktu memakai pakaiannya itu. Menurut saya awalnya itu kelamaan ya, kita harus membuka baju, maksudnya kan baju yang kita lepas pastinya akan terbalik ya, kita harus membalik baju dulu terus kita memakainya dulu. Itu kan akan memakan waktu ya, tapi ternyata setelah saya kepo, ternyata memang ada peraturannya ya. Peraturannya itu mulai disahkan itu di 1 Juli 2004 ya. Memang waktu saya masih kecil, waktu SD itu banyak pemain yang selebrasi membuka baju dan sah-sah saja ya. Tapi akhir-akhir ini mulai tahun 2004 itu mendapatkan peringatan, itu masuk ke dalam pokok bahasan di aturan FIFA itu di pelanggaran dan kesalahan ya. Bunyi pasalnya itu seperti ini. Seorang pemain yang melepas jersinya setelah mencetak gol akan diperingatkan karena perilakunya yang tidak sportif. Itu terjemahan dari aturan FIFA ya. Aturan FIFA pastinya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Di terjemahannya, seorang pemain yang melepas jersinya setelah mencetak gol akan diperingatkan karena perilakunya yang tidak sportif, begitu pasalnya dari FIFA. Karena ketika mencetak gol dan kita meluapkannya dengan membuka jersey ini, dianggap FIFA bisa memancing emosi lawan, panas ya, memancing emosi lawan dan supporter, begitu asal muasalnya. Makanya FIFA melarang pemain selebrasi membuka jersey karena ada yang panas. Tapi memang ya, selebrasi itu kan sesuatu apalagi kemarin kalau kasusnya Ronaldo ya, dia hampir 90 menit mainnya kurang maksimal. Dia juga ternyata setelah pertandingan curhat ke Ferdinand ya, Rio Ferdinand sang legenda. Dia WA atau SMS lah ya, ngomong, saya mainnya tidak bagus, tapi saya percaya akan mencetak gol di Villarreal. Makanya ketika terjadi di menit-menit terakhir, ya dia selebrasi bodoh amat, kartu kuning, lepas baju aja lah, yang penting otot saya besar. Begitu. Jadi dianggapnya itu pertandingan memancing emosi ya. Mungkin kalau saya kemarin sebagai Villarreal pun ya agak emosi ya. Satu, kecolongan di menit-menit akhir, dan kedua, selebrasi Ronaldo yang seperti itu. Tapi ya seperti itu, kita berada di posisi Ronaldo ya, mungkin seperti itu ya.
Waktu saya kecil aja kalau main bola, kalau ngegolin saya buka celana ya, asli. Kalau di lapangan dulu waktu kecil itu kalau ngegolin itu tidak cuma buka baju, saya sampai buka celana. Itu kalau saya sudah menjadi pemain FIFA, saya disanksi berat itu, tidak boleh main karena mengandung unsur pornografi. Begitu ya. Terus ada anggapan juga eh, melindungi apa namanya sponsor yang melekat di jersey ya. Jadi apa namanya logikanya atau asumsinya seperti ini, ketika terjadi gol itu kan adalah momen yang paling penting, kok malah jersinya dilepas, artinya kan sponsor malah tidak terlihat. Harusnya kan itu di momen penting, saatnya sponsor yang melekat di jersey itu terpampang. Begitu, ada seperti anggapan seperti itu yang muncul sebagai bentuk apa ya namanya statement dengan FIFA. Berarti ada tiga apa namanya tiga anggapan ya. Yang pertama, menurut versi resminya FIFA itu karena memancing emosi pemain dan supporter. Yang kedua ada anggapan sponsor tidak kelihatan padahal itu momen penting. Dan ketiga adalah mengulur waktu, seperti yang kejadian apa namanya Diego Forlan ya, dulu sempat dianggap mengulur waktu gara-gara selebrasi melepas baju dan dia kesulitan untuk memakainya lagi ya. Gitu. Lantas berapa denda? Teman-teman kan mungkin penasaran ya, saya juga penasaran berapa denda kartu kuning dan kartu merah ya di Liga Champions. Saya belum dapatkan datanya di Liga Champions. Yang saya dapatkan datanya itu di Liga Inggris. Itu dendanya itu kartu kuning itu 10 pound sterling dan kartu merah 35 sampai 50 pound sterling tergantung apa namanya berat atau tidaknya pelanggaran ya. Kalau yang saya lihat itu di poin-poinnya itu yang mendapatkan 55 pound sterling itu meludahi lawan. Coh, gitu. Langsung kartu merah dan denda paling tinggi ya 55 pound sterling. Terus saya menggunakan konversi pound sterling 19.000 ya. Jadi kalau kartu kuning itu di Liga Inggris, artinya di Liga Inggris, Piala FA dan di bawah naungan apa namanya Liga Inggris itu 10 pound sterling itu kali 19.000 artinya satu kartu kuning 190.000. Kalau kartu merah 35 sampai 55 pound sterling itu artinya dari 600.000 sampai 1 jutaan ya. Jadi kemarin mungkin Cristiano Ronaldo cuman apa namanya di Liga Champions kemarin mendapatkan kartu kuning harus bayar sekitar 190 sampai 200.000 ya. Mungkin kalau di Liga Champions ya lebih tinggi mungkin ya, mungkin saya kan belum tahu datanya ya. Seperti itu, dan harus langsung dibayar setelah pertandingan melalui sekretaris klub. Artinya kemarin, jadi kalau ada pertandingan berapa yang pemain yang kena kartu kuning, berapa yang kena kartu merah, sekretaris klub langsung hitung-hitungan membayar denda ke pihak penyelenggara gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf kalau saya ada membuka baju ini bukan arti kurang sopan atau bagaimana, karena saya hanya ingin merasakan selebrasi tanpa baju ya, buka baju ya. Maaf kalau teman-teman jijik atau bagaimana. Oh ya, terus juga pernah waktu kecil kita sering melihat selebrasi ketika gol pemain salto atau koprol ya. Tapi kan ternyata itu sekarang juga sudah dilarang, mengingat itu terlalu berbahaya menurut FIFA. Salah satunya yang terkena yang menjadi sorotan itu adalah Miroslav Klose ya. Miroslav Klose pemain Jerman itu kan sering salto atau koprol ya. Terus kalau di MU itu dulu yang sering adalah Luis Nani. Luis Nani itu sering koprol. Untung nggak kepala jungkel ya. Itu yang sangat berbahaya. Artinya FIFA melindungi keselamatan pemain. Udah itu aja ya. Yang penting teman-teman setuju atau tidak selebrasi membuka baju, apakah memancing beneran atau bagaimana, bisa share di kolom komentar. Tetap dukung MU apapun kondisinya. We win together, we lost together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory glory.